Bayangkan, suatu pagi, kamu bangun bukan karena alarm yang kamu atur, tapi karena sistem rumah pintarmu menentukan bahwa hari ini kamu perlu bangun lebih cepat. Kamu membuka ponsel. Berita yang kamu baca sudah dipilihkan. Iklan yang kamu lihat sudah dihitung berdasarkan emosi yang kamu rasakan semalam. Rute perjalananmu sudah ditentukan. Bahkan pasangan yang kamu temui pun mungkin dipilih oleh algoritma. Tanpa sadar, keputusan-keputusan kecil dalam hidupmu bukan lagi sepenuhnya milikmu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah teknologi berkembang? Tapi, apakah teknologi suatu hari akan menguasai manusia? Mari kita masuk lebih dalam. Bab 1. Dari alat menjadi pengendali. Teknologi awalnya hanyalah alat. Api, roda, mesin uap, listrik, semua diciptakan untuk membantu manusia. Revolusi industri mengubah dunia. Lalu muncul komputer, internet, smartphone, dan sekarang kecerdasan buatan. Now. Tokoh seperti Alan Turing sudah membayangkan mesin yang bisa berpikir sejak tahun 1950-an. Namun apa yang dulu hanya teori, kini menjadi kenyataan. Hari ini, AI bisa menulis, menggambar, mendiagnosis penyakit, mengemudi mobil, bahkan meniru suara manusia. Teknologi tidak lagi sekedar alat. Ia mulai mengambil keputusan. Dan di titik inilah ketakutan dimulai. Bab 2. Kecerdasan buatan awal dominasi. Elon Musk pernah mengatakan bahwa AI bisa menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia jika tidak dikontrol. Sementara Stephen Hawking memperingatkan bahwa pengembangan AI penuh bisa mengakhiri peradaban manusia. Kenapa? Karena kecerdasan buatan tidak memiliki emosi. Ia hanya mengikuti logika dan tujuan yang diberikan. Bayangkan jika sebuah sistem super cerdas diberi tujuan. Maksimalkan efisiensi. Apa yang terjadi jika manusia dianggap tidak efisien? Dalam dunia teori, ini disebut alignment problem, masalah penyelarasan tujuan AI dengan nilai manusia. Jika AI suatu hari mencapai Artificial General Intelligence (AGI), kecerdasan setara atau melebihi manusia, maka kita mungkin tidak lagi menjadi spesies paling cerdas di planet ini. Dan sejarah menunjukkan satu hal. Spesies yang lebih cerdas biasanya mendominasi. Bab 3. Kita sudah tergantung. Coba jujur, berapa jam sehari kamu menggunakan ponsel? Algoritma media sosial menentukan apa yang kamu lihat. Platform streaming menentukan tontonanmu. Marketplace menentukan barang yang kamu beli. Kita merasa memilih, padahal pilihan kita sudah dipersempit oleh sistem. Fenomena ini disebut algorithmic shaping, pembentukan perilaku oleh algoritma. Tanpa sadar, teknologi mulai mengatur perhatian, mengarahkan opini, membentuk kebiasaan, bahkan memengaruhi politik. Data adalah minyak baru, dan manusia adalah sumber datanya. Bab 4. Robot dan otomatisasi. Apakah pekerjaan manusia akan hilang? Robot industry sudah menggantikan jutaan pekerjaan manufaktur. Mobil tanpa sopir sedang diuji. AI kini bisa menulis artikel, membuat desain, bahkan menghasilkan musik. Beberapa laporan memprediksi jutaan pekerjaan akan hilang dalam 2 dekade mendatang. Jika manusia tidak lagi diperlukan untuk bekerja, apa yang akan terjadi dengan struktur ekonomi? Apakah kita akan memasuki era universal basic income atau krisis sosial besar-besaran? Teknologi tidak hanya mengubah alat kerja, ia mengubah struktur masyarakat. Bab 5. Skenario terburuk ketika mesin tidak bisa dihentikan. Dalam banyak film fiksi ilmiah, mesin memberontak. Tapi kenyataannya mungkin lebih sunyi. Tidak ada perang robot. Tidak ada ledakan besar. Hanya sistem otomatis yang mengendalikan jaringan listrik, mengatur pertahanan militer, mengontrol keuangan global, mengelola informasi publik. Jika suatu hari sistem itu menjadi terlalu kompleks untuk dipahami manusia, siapa yang benar-benar memegang kendali?
Bahaya terbesar bukan mesin jahat, tapi mesin yang terlalu cerdas untuk diawasi. Bab 6. Ataukah justru kita akan menyatu dengan teknologi? Ada teori lain. Bukan teknologi yang menguasai manusia, tapi manusia yang menyatu dengan teknologi. Konsep ini disebut transhumanism. Implan otak, augmented reality, rekayasa genetika, antarmuka otak komputer. Bayangkan bisa mengunduh informasi langsung ke otak atau meningkatkan memori dan kecerdasan secara instan. Dalam skenario ini, bukan mesin yang mengambil alih, tapi manusia berevolusi menjadi sesuatu yang baru. Pertanyaannya, apakah itu masih manusia? Bab 7. Masalah etika dan kontrol. Anda, siapa yang mengendalikan teknologi? Perusahaan besar? Pemerintah? Militer? Teknologi tidak netral. Ia mengikuti kepentingan pembuatnya. Jika AI digunakan untuk pengawasan massal, manipulasi informasi, senjata otonom, maka ancamannya bukan pada mesin, tapi pada kekuasaan manusia yang diperbesar oleh mesin. Teknologi adalah penguat. Ia memperbesar niat baik dan niat buruk. Bab 6. Ataukah justru kita akan menyatu dengan teknologi? Ada teori lain. Bukan teknologi yang menguasai manusia, tapi manusia yang menyatu dengan teknologi. Konsep ini disebut transhumanism. Implan otak, augmented reality, rekayasa genetika, antarmuka otak komputer. Bayangkan, bisa mengunduh informasi langsung ke otak atau meningkatkan memori dan kecerdasan secara instan. Dalam skenario ini, bukan mesin yang mengambil alih, tapi manusia berevolusi menjadi sesuatu yang baru. Pertanyaannya, apakah itu masih manusia? Bab 7. Masalah etika dan kontrol. Siapa yang mengendalikan teknologi? Perusahaan besar? Pemerintah? Militer? Teknologi tidak netral. Ia mengikuti kepentingan pembuatnya. Jika AI digunakan untuk pengawasan massal, manipulasi informasi, senjata otonom, maka ancamannya bukan pada mesin, tapi pada kekuasaan manusia yang diperbesar oleh mesin. Teknologi adalah penguat. Ia memperbesar niat baik dan niat buruk. Bab 8. Realita hari ini. Hari ini, teknologi belum menguasai manusia secara total. Tapi kita sudah bergantung padanya. Sulit hidup tanpanya. Mi membiarkannya mengatur ritme hidup kita. Mungkin dominasi tidak datang dalam bentuk penaklukan, tapi dalam bentuk kenyamanan. Semakin nyaman kita, semakin kita menyerahkan kontrol. Pertanyaannya bukan lagi, apakah teknologi akan menguasai manusia? Tapi, apakah manusia siap bertanggung jawab atas teknologi yang ia ciptakan? Teknologi tidak memiliki kehendak sendiri. Ia adalah cerminan pembuatnya. Jika kita bijak, ia bisa menjadi alat terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Jika tidak, ia bisa menjadi kesalahan terbesar yang pernah kita buat. Masa depan tidak ditentukan oleh mesin, tapi oleh keputusan manusia hari ini.